Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Payuniati. Saya dari kelas DKP 22F. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dari mata kuliah sejarah desain. Kelahiran Bauhaus ditandai dua hal. Selain tuntunan dunia industri terhadap masalah-masalah desain yang lebih fleksibel dan bisa diproduksi secara massal, juga didorong revolusi desain dari kemunculan tren gaya Art Deco di Paris, Prancis. Pertama adalah Wasil Chairs yang dirancang oleh Marcel Beyur pada tahun 1925. Kursi ini memiliki rangka bajar tubular yang diilhami oleh desain sepeda. Kursi ini menjadi salah satu ikonik dalam desain furniture modern. Yang kedua adalah gedung Bauhaus yang terkenal dirancang oleh Walter Gropius pada tahun 1925 dan dianggap sebagai contoh awal arsitektur modern. Gedung ini memiliki desain geometris yang bersih dan menggunakan bahan-bahan modern seperti kaca dan beton. Yang pertama adalah memanfaatkan ruang negatif, yang kedua adalah bersih dan sederhana, yang ketiga adalah lebih sering menggunakan font sans serif, yang keempat yaitu lebih menggunakan layout yang simetris. Poster untuk konser musik klasik di Lucensi 1960. Poster ini dibuat oleh desain grafis Swiss Joseph Müller-Brockmann untuk sebuah konser musik klasik di Lucerne. Poster ini menggunakan tipografi yang sederhana dengan penggunaan warna hitam dan merah kontras. Desain poster ini menekankan pada kualitas yang serius acara musik klasik. Yang kedua adalah corporate identity untuk BMW 1968. Corporate identity untuk BMW dirancang oleh desain grafis Swiss Carl Gensner. Corporate identity ini menampilkan tipografi yang efektif dan elegan, serta logo dengan bentuk geometris yang sangat sederhana. Bentuk dan tipografi pada logo serta corporate identity berengsek menjadi ciri khas dari Swiss style. Menggunakan tema atau objek yang populer, menggunakan warna primer dan warna komplementer yang mencolok, serta bermacam-macam warna yang berkontras tinggi. Menggunakan garis yang jelas dan merupakan representasi simbol. Menggunakan teks berukuran besar dan garis yang tegas. Karya ini dari karya tokoh Andy Warhol, sebuah rangkaian serigrafi dari kaleng-sup Campbell yang menjadi ikonik pada era konsumerisme. Yang kedua yaitu karya yang dimiliki oleh tokoh Roy Lichtenstein, sebuah lukisan yang mengambil gaya komik dan mengeksploitasi teknik tepi yang bergaris khas. Era prakemerdekaan sebelum 1945. Pada era ini, desain grafis di Indonesia masih sangat terbatas dan hanya digunakan pada kepentingan propaganda kolonial Belanda. Pada era kemerdekaan 1945 sampai 1965, pada era ini desain grafis mulai berkembang dan digunakan pada kepentingan pemerintah dan perusahaan swasta. Pada era Orde Lama 1965 sampai 1998, pada era ini desain grafis semakin berkembang dan digunakan pada kepentingan pemerintah, militer, dan perusahaan besar. Pada era Reformasi 1998 sampai sekarang, pada era ini desain grafis semakin berkembang pesat dan digunakan dalam berbagai bidang seperti media, iklan, seni, dan lain-lain. Contoh karya desain grafis yang mewakili perjalanan sejarah desain grafis Indonesia adalah karya-karya Avandi dan Hendra Gunawan pada tahun 1990-an. Adalah beberapa contoh karya seniman Indonesia yang memiliki gaya abstrak dan ekspresionis pada masa itu.
Karya-karya ini banyak menggunakan elemen-elemen abstrak seperti garis, warna, dan bentuk. Yang kedua adalah karya-karya Dullah pada tahun 1960-an. Karya ini menampilkan gaya ilustrasi yang sangat populer pada masa itu. Karyanya sering menggunakan teknik kombinasi menggambar dengan teknik fotografi, sehingga menghasilkan karya yang unik dan menarik. Yang pertama adalah minimalisme. Gerakan desain minimalis mentitik beratkan pada penggunaan elemen yang sangat sederhana dan minim dalam sebuah karya seni. Gerakan ini muncul pada tahun 1960-an dan menjadi populer dalam berbagai jenis seni dan desain seperti arsitektur, desain grafis, dan seni rupa. Yang kedua adalah Dadaisme. Dadaisme lahir di Zurich, Swiss pada awal abad ke-20 dan mengecam segala bentuk seni tradisional serta tata nilai kemanusiaan yang berlaku pada saat itu. Gerakan seni ini menghasilkan karya-karya yang unik dan tidak biasa dalam bentuk gambar, karya tulis, dan pertunjukan di atas panggung.